dini hari menggulung rendah di sepanjang tepi Sungai Ciliwung, menyelimuti jalan-jalan sempit Jakarta Lama seperti tirai alam yang melindungi rahasia yang enggan terbangun. Edgar berdiri di depan jendela kecil ruang kerjanya, kedua tangan dimasukkan ke dalam saku mantel, menatap keluar seolah sedang membaca pesan tersembunyi yang ditulis tidak oleh manusia, melainkan oleh dunia itu sendiri. Alex baru saja kembali dari dapur, membawa 2 cangkir kopi. "Kalau kau terus menatap kabut itu," katanya, "kau mungkin akan menemukan wajah yang menatap balik." Edgar menerima kopinya tanpa menoleh. Kabut tidak menunjukkan wajah Alex. Ia menunjukkan apa yang disembunyikan dunia. Alex menghela napas. "Itu sama saja, Edgar, dan itu membuatku tidak nyaman." Edgar akhirnya berpaling dan meletakkan foto yang ia pegang sejak tadi ke meja. Foto itu adalah rekaman CCTV dari museum tempat artefak kuno dicuri. Gambar itu kabur, namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Lihat di sini," ucap Edgar. Alex mencondongkan tubuh. Bayangan itu lagi masih tidak bergerak sesuai tubuhnya. "Bayangan yang tidak mengikuti pemiliknya," jawab Edgar, "berarti pemiliknya bukan satu." Alex terdiam, kemudian mengerutkan kening dalam-dalam. "Maksudmu, ada 2 orang dalam satu langkah?" Edgar menggeleng pelan. Ada sesuatu yang memakai gerakan tubuhnya sebagai pola, seperti parasit atau cermin buruk. Siang itu mereka menuju gedung tua di belakang perpustakaan, sebuah tempat yang menurut rumor pernah menjadi markas cabang masonik sebelum kemerdekaan. Gedung itu tampak mati, namun begitu mereka memasuki haula depannya, aroma lilin terbakar menyergap. "Edgar," bisik Alex, "ada seseorang di sini." Dinding-dinding batu di haula itu tertutupi simbol-simbol. Mata tunggal, lingkaran bersilang, segitiga terbalik, serta tanda tangan kiri terbalik. Tanda yang sudah terlalu sering mereka temui dalam kasus ini. Di tengah ruang terdapat meja budar batu, dengan kotak kayu kecil di atasnya. Edgar membuka kotak itu dengan kehati-hatian surgical. Isinya, puzzle kayu berbentuk labirin rumit dan secarik kertas dengan kutipan asing. Jika pengetahuan adalah cahaya, maka kegelapan adalah gurunya. M.O. Alex menggigil. "M.O. Manus Occulta?" Edgar mengangguk. Mereka memulai permainan. Edgar merakit potongan-potongan itu di lantai dingin gedung tua. Alex memperhatikannya sambil gelisah. "Ini gila, kita sedang memecahkan puzzle yang ditinggalkan semacam sekte kuno. Kau tahu itu kelihatan buruk kan? Yang buruk adalah mereka ingin kita memecahkannya, dan aku ingin tahu kenapa." Beberapa menit kemudian Edgar berhenti, mengarahkan lampu ponsel ke permukaan puzzle. Alex mencicingkan mata. "Itu pola kota." "Topografi," jawab Edgar. "Persis seperti peta sungai lama yang sudah tidak digunakan. Dan ini," ia menunjuk salah satu lekukan labirin, "adalah lokasi yang sudah ditinggalkan, gudang nomor 47. Alex menelan ludah. "Yang katanya angker?" "Angker adalah istilah yang diciptakan agar orang tidak masuk ke tempat yang harusnya mereka tidak lihat." Malam turun ketika mereka tiba di daerah kumuh dekat sungai. Gudang 47 menjulang seperti makhluk hitam raksasa dengan mulut menganga. Edgar masuk duluan, lampu senter di tangannya mengiris gelap. Suara berderak terdengar dari balik tumpukan peti. "Siapa di sana?" seru Alex. Sebuah sosok perlahan muncul. Jubah hitam, masker logam dengan ukiran simbol aneh, dan emblem tangan kiri terbalik di dadanya. "Kalian datang lebih cepat dari yang kami perkirakan," suara pria itu bergema. Edgar maju selangkah. "Kami?" Sosok itu tidak menjawab. Ia melempar gulungan kertas ke lantai. "Permainan telah dimulai, dan kalian berdua adalah bidak yang dipilih." Alex maju hendak menangkapnya, namun pria bermasker itu menarik tuas di dinding. Suara mekanis terdengar, lalu gas putih pekat memenuhi ruangan.
"Alex, tutupi hidungmu." Edgar menarik rekannya keluar. Ketika kabut menghilang, sosok itu lenyap. Tanpa jejak, tanpa suara, tanpa pintu keluar. Hanya gulungan kertas yang tertinggal. Mereka membuka gulungan itu di luar gudang. Diagram masonik, kode numerik, dan sebuah kalimat yang membuat dunia seolah membeku di sekitar mereka. "The left hand has chosen you." Alex memandang Edgar dengan wajah tegang. "Edgar, apa maksudnya?" Edgar menggulung kertas itu kembali dengan gerakan lambat. "Kita baru saja diundang ke inti permainan." Ia menatap jauh ke arah gudang gelap yang tampak seperti mulut labirin tanpa akhir. "Dan mulai sekarang, Alex, tidak ada jalan kembali."